terlihat kepada pemilik kebun anggur itu, saudara, di ayat yang ke-6 itu. Di situ akan kita melihat ketika dia masuk, ternyata buah ara, pohon ara tidak berbuah, tidak menghasilkan buah yang matang, tidak menghasilkan buah yang baik. Bagaimana kalau Tuhan Yesus menjumpai saudara dan saya pada saat-saat tertentu dan mencari buah di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak temukan? Apa yang dikatakan oleh pemilik kebun ketika pohon ara tidak berbuah? Tebanglah dia. Ini adalah ancaman yang luar biasa yang dibuat Tuhan untuk saya dan saudara. Ancaman demi ancaman lewat firman ini untuk saya dan saudara. Saudara dan saya diancam oleh firman Allah. Kalau saya dan saudara tidak berbuah, dikatakan tebanglah dia. Apakah kita siap? Apakah kita siap untuk ditebang? Ya harus. Kalau kita tidak memberikan buah, Tuhan datang kepada kita, Tuhan datang kepada gerejanya, tidak ada buah. Kita sudah 50 tahun menjadi orang Pentakosta. Kita sudah lahir dari kandung, di dalam kandungan pun kita sudah Pentakosta. Apakah Tuhan ketika Tuhan datang melihat kita, Tuhan datang menjumpai kita, apakah Tuhan temukan ada buah? Saudara, ada kesempatan Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Yang jelas pertanyaannya, apakah Tuhan sudah temukan kita? Kita sudah menghasilkan buah. Kalau tidak, sekali lagi ada ancaman. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka firman Tuhan katakan dalam Lukas 13, tebanglah dia. Nah, saudara terkasih, Tuhan mau saya dan saudara kita ini berbuah. Tuhan mau saya dan saudara kita ini berbuah, dan kita ini Tuhan mau mempunyai keteladanan dalam pekerjaan. Tuhan tidak hanya membutuhkan buah, tapi keteladanan dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan. Tuhan juga mau, karena buah dengan keteladanan berhubungan, tidak akan lepas, akan tetap ada di dalam kita kalau kita tetap ada di dalam Tuhan. Punya buah, berguna atau tidak? Bisa saja kita berbuah, tapi buahnya tidak berguna. Bisa saja kita punya keteladanan dalam pekerjaan, mengerjakan pekerjaan. Apakah keteladanan kita juga berguna? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya harus berguna. Kita bertumbuh tidak cukup untuk bertumbuh, lalu tapi perlu buah. Ketika sudah ada buah, apakah buah itu berguna? Ketika kita punya teladan dalam mengerjakan pekerjaan, apakah itu sudah berguna? Tuhan mencari, pemilik kebun itu mencari buah. Pemilik kebun itu mencari buah. Mencari berarti ada pengertian, ada sinonim daripada mencari, berarti sedang menyelidiki. Pemilik kebun itu sedang menyelidiki apakah pohon ara itu berbuah. Atau juga pemilik kebun itu juga menuntut
menuntut dari pohon ara itu berbuah atau tidak. Kalau tidak berbuah, tuntutannya tebal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan mencari, menyelidiki, dan menuntut. Jadi saudara, kehidupan untuk berbuah, kehidupan untuk berbuah bukan di kebun itu. Apakah kita siap untuk dituntut untuk memberikan buah? Tidak memberikan buah, ditebang. Untuk kehidupan untuk berbuah bukan pilihan, tapi tuntutan. Tuhan tuntut kita untuk berbuah. Kalau tidak berbuah, tuntutannya tebang. Kembali kepada ayat yang ketujuh, pemilik kebun mencari buah ara, tapi tidak menemukannya. Lalu pemilik kebun katakan, alasan apa dia hidup? Alasan apa dia bertumbuh? Apa alasan kita? Sebagai orang Kristen, orang Pantekosta atau orang Pentakosta, apa alasan kita? Maka orang pemilik kebun itu berkata, alasan apa dia bertumbuh di tanah ini? Lalu, alasan apa kita? Alasan apa kita orang Kristen bertumbuh tapi tidak ada buah? Tetapi tuntutan Tuhan kita akan memberikan buah. Kalau kita tidak berbuah, tebanglah dia. Pemilik kebun yang dimaksud adalah Bapa yang di surga. Ini perumpamaan. Pemilik kebun itu ialah Bapa kita, ditujukan kepada Bapa di surga, pemilik alam semesta. Saudara terkasih, kalau tidak ada buah, Tuhan katakan tebanglah dia. Saya katakan tadi, pemilik kebun ialah Bapa kita. Dia sudah menginvestasikan hidupnya, sudah menginvestasikan darahnya untuk saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan buah. Tuntutannya ketika kita sudah diinvestasikan hidupnya, sudah Tuhan investasikan dalamnya, maka tuntutan Tuhan adalah supaya kita bisa memberikan buah. Buah yang mana? Tepat waktunya. Memberikan buah yang mana tepat waktunya. Investasikan. Tuhan investasikan dalam. Tuhan investasikan hidup. Supaya tuntutannya, supaya kita memberikan buah.